Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Silakan duduk. Makasih Bu. Iya. Kalau tidak salah kamu ya dari kelas 11 IPA 4. Iya Bu, saya Alin dari kelas 11 IPA 4. Oh iya, kalau begitu perkenalkan nama Ibu Nadia. Nah, Ibu guru BK di sekolah ini. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, kedatangan kamu ini atas keinginan kamu sendiri atau ada yang menyuruh kamu? Saya datang ke sini dengan keinginan saya sendiri Bu. Namun saya sebelumnya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan masalahnya, maka perlu ke ruangan BK saja untuk mendapatkan bantuan dari guru BK di sini, Ibu. Oh, seperti itu. Apa sebelumnya mungkin kamu sudah pernah ke ruangan ini atau untuk melakukan proses konseling lain? Belum pernah Bu, ini untuk pertama kalinya saya ke sini. Oke. Kalau begitu apa kamu tahu ya apa itu konseling? Kalau menurut saya konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi konseling itu merupakan suatu layanan yang diberikan oleh guru BK untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan juga mampu untuk mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya Kak. Jadi menurut kamu apa peran konselor dan konseli dalam konseling? Tidak tahu Ibu. Oke, di sini Ibu sebagai konselor ya berperan sebagai fasilitator dalam memproses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseli untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri itu sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan itu. Iya Bu, saya akan berusaha aktif dalam kasus ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah ini diketahui oleh pihak lain, boleh Ibu? Oh iya, ya perlu kamu ketahui ya bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik ya. Nah, di mana salah satu bunyi dari kode etik ini adalah untuk menjamin kerahasiaan klien. Nah, jadi kamu tidak perlu khawatir karena kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseli dari orang lain. Terima kasih Bu, saya merasa lega mendengarnya. Saya juga berterima kasih ya karena kamu telah sudi untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang konseling ini. Iya Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa yang menjadi permasalahan besarnya. Masalah saya Bu, itu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya tuh di masa lalu. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya ini cepat selesai dan saya akan menemukan jalan keluar dari permasalahan ini saya Bu. Oke, kalau gitu Ibu merasa senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau gitu Ibu merasa senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu kita sepakati waktu konseling kita ini ya.
sekiranya konseling kita ini memerlukan waktu selama 20 atau lebih menit ya. Nah, tapi jika kamu aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu memerlukan waktu. Iya, saya akan setuju. Saya berharap agar masalah ini saya akan cepat selesai ya Bu ya. Baik. Nah, kalau begitu setelah kita menyempakati waktu yang digunakan, coba nih kamu ceritakan kepada ibu apa sih yang menyusahkan dan mengganggu pikiran kamu selama ini. Jadi begini Bu, beberapa minggu lagi kan saya ada tes semester ya. Tapi saya selalu merasa cemas dan tegang. Boleh ibu tahu apa yang selalu menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan juga tegang? Begini Bu, Ya, silakan teruskan. begini, saya tuh selalu cemas dan tegang ketika menghadapi tes semester karena saya takut tidak berhasil Bu. Memangnya apa pengalamanmu yang sampai membuatmu merasa pemikiran seperti itu? Begini Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Memangnya kamu pernah mengalami pengalaman apa sehingga kamu merasa trauma? Saya pernah gagal di semester gasal. Jadi itu yang bikin saya trauma. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu yang pernah gagal itu ya? Ya, saya berharap agar saya dapat berhasil di tes semester genap kali ini, Bu. Apakah kamu sudah melakukan sesuatu usaha mungkin yang agar kamu dapat berhasil di semester kali ini? Saya sudah belajar semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap pesimis sih, Bu. Jadi tadi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin, tapi kamu kenapa juga tetap masih pesimis? Ya Pak, saya selalu Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang. Kamu mengatakan kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan juga tegang ketika menghadapi tes semester ya, karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa pesimis. Iya Bu, jadi saya bingung sementara tesnya hampir dilaksanakan. Kenapa? Kamu mengatakan Bahwa kamu selalu perasaan itu bahwa masih panjang banget lah. emang ya? Sampai mana ini? Bentar, Foto. lanjut aja lah. Oke. Banyak percakapannya tidak penting gimana? Cemas, sedih. Nah, lanjut. Langsung ini aja, langsung kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal, lu langsung iya, saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Oke, 1, 2, 3. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu itu pernah gagal sewaktu tes semester gasal ya. Jadi itu menyebabkan kamu merasa trauma dengan keadaan tersebut. Nah, akibatnya kamu selalu merasa cemas dan juga tegang ketika ini menghadapi tes. Ya, saya merasa putus asa dan benar-benar marah kepada diri sendiri. Kamu merasa marah pada diri kamu sendiri? Iya, benar Pak. Saya pernah gagal ketika tes semester. Saya jadi trauma dan akhirnya saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Terkadang kita memang merasa sedih. Jadi jika kita pernah gagal di masa lalu, tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut ya, untuk menguasai dirimu sehingga membuat kamu selalu merasa cemas. Tapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Nah, kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Iya, saya perasaan cemas dan tegang selalu membayangi saya ketika ada tes. Jadi saya benar-benar kecewa dengan diri saya sendiri. Pertama, saya trauma dengan masa lalu saya, sehingga saya merasa cemas dan tegang jika ingin menghadapi tes. Jadi kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu, sehingga membuat kamu trauma dan sekarang kamu selalu cemas dan tegang karena kamu takut gagal di tes semester kali ini. Benar sekali Bu, saya takut gagal
kemampuan diri kamu sendiri karena kamu mengira kamu akan gagal pada tes semester kali ini. Benar sekali Bu. Ya, perasaan ragu-ragu adalah hal yang wajar ya, tapi jangan sampai perasaan ini ya dapat menghambat kita untuk terus maju. Kamu memang pernah gagal di masa lalu, tapi ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi janganlah kamu merasa ragu dengan kemampuan yang kamu miliki. Tapi apakah saya bisa berhasil nanti Bu tes kali ini? Tidak ada yang tidak bisa. Selagi kita ada kemampuan untuk melakukannya, semua hanya butuh waktu. Nah, usaha kamu pernah melakukan usaha apa nih yang telah untuk gimana sih? Lakukan selesaikan masalah Bu. Nah, usaha apa yang pernah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Saya sudah belajar semaksimal mungkin Bu. Saya berharap agar bisa berhasil untuk kali ini. Bagus. Apa kamu merasa senang jika kamu berhasil di tes semester kali ini? Saya selalu merasa cemas dan tegang Bu, karena saya pernah gagal di masa lalu dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang kembali, sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi tes. Oke. Lalu jika misalnya kamu berhasil di tes semester kali ini, apa kamu akan merasa senang? Bisa jadi ya senang sekali Bu. Ya. Nah, baguslah. Sekarang mungkin ibu akan meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari, sekitar 15 sampai 20 menit setiap latihan ya. Nah, lakukan latihan di kursi yang ada sandarannya. Cobalah untuk melakukan relaksasi suatu waktu, terutama jika waktu senggang. Nah, seperti setelah bangun tidur, setelah sekolah, atau setelah kerja. Atau mungkin bisa sebelum makan malam. Nah, biasanya coba untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon atau orang yang ingin ketemu kamu. Istilah buku catatan ini setiap kamu selesai latihan. Nah, di mana, kapan, berapa lama, kesulitan apa yang kamu dapatkan selama latihan, dan keberhasilan yang kamu capai. Nah, apa kamu ada pertanyaan mungkin kali ini? Saya sudah paham Ibu, saya akan laksanakan. Oke, baiklah. Agar kamu tidak lupa akan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi, maka catatan yang ibu buat ini bisa kamu bawa pulang ya. Iya Ibu. Nah, ini catatannya. Terima kasih. Nah, sekiranya ini catatannya ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu di lain waktu pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan masalah yang kamu tadi. Jadi karena waktu sudah mau habis, kiranya hari ini pertemuan kita sampai di sini saja ya. Ibu. Oke, baiklah. Ibu, saya pergi dulu. Iya. Makasih Ibu.